Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, satu pesan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh kebaikan ya. Pernahkah terbayang di tengah hiruk-pikuk kehidupan akan datang peristiwa-peristiwa dahsyat yang menguji keimanan kita hingga ke akarnya? Hari ini kita tidak akan membahas berita biasa, melainkan sebuah kisah agung tentang perjalanan menuju akhir zaman. Mengapa kita wajib tahu tentang perang terakhir ini yang merupakan bagian dari rukun iman? Apa saja detail pertempuran dahsyat yang akan terjadi, termasuk siapa lawan dan senjata yang digunakan? Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi momen monumental tersebut? Bersiaplah, karena kita akan membongkar setiap lapis rahasia di balik hadis-hadis Nabi, memahami tanda-tanda besar yang tak bisa kita abaikan, dan menggali persiapan terbaik untuk hari yang tak terhindarkan itu. Mari kita selami bersama. Perang akhir zaman, sebuah rukun iman yang nyata. Datangnya hari kiamat adalah salah satu rukun iman yang wajib kita yakini. Ini adalah peristiwa besar yang akan terjadi, dan tidak ada satupun manusia yang bisa menghindarinya, sebab tidak akan ada yang selamat dari kehancuran total di akhir zaman. Namun, sebelum peristiwa dahsyat itu, ternyata akan terjadi perang terakhir. Pertanyaan besar yang muncul adalah, siapakah lawan umat Islam dalam perang terakhir tersebut? Seberapa dahsyat perang terakhir yang akan terjadi itu? Dan kapankah perang terakhir itu akan terjadi? Simak pembahasan ini hingga akhir agar kita tidak sesat dalam memahami peristiwa-peristiwa penting menjelang hari akhir. Sebelum dunia ini hancur sepenuhnya, ada beberapa kejadian besar yang akan mendahului. Salah satunya adalah terjadinya perang yang sangat besar. Hal ini telah dikabarkan melalui sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat sehingga pasukan Romawi singgah di Amak atau ke desa Dabik. Kemudian datanglah kepada mereka pasukan tentara dari Madinah, yaitu kaum muslimin, yang merupakan penduduk bumi yang terbaik pada waktu itu. Ketika mereka telah mengatur barisan satu sama lain, berkatalah pasukan Romawi, 'Biarkan kami memerangi orang-orang yang pernah menawan kami.' Lalu kaum muslimin menjawab dengan tegas, 'Tidak, kami tidak akan membiarkan teman-teman kami kalian perangi.' Berdasarkan hadis-hadis, dua perang utama yang akan terjadi sebelum kiamat adalah Perang Al-Malahamah Al-Kubra dan Perang Armageddon. Perang Al-Malahamah Al-Kubra, konfrontasi pembuka akhir zaman. Kapan Perang Al-Malahamah Al-Kubra terjadi? Perang ini adalah perang besar pertama yang diyakini akan terjadi sebelum hari kiamat. Pada perang ini, kaum muslimin akan menghadapi kaum Rom. Namun, sebelum konfrontasi langsung dengan Rom, kaum muslimin akan terlebih dahulu menaklukkan Jazirah Arab dan Persia. Ketiga peperangan awal ini akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Hal ini sesuai hadis Nabi. Kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rom sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya." Hadis riwayat Muslim. Perang Al-Malahamah Al-Kubra ini diperkirakan akan terjadi sebelum pembukaan kota Konstantinopel, yang saat ini lebih dikenal sebagai Istanbul, Turki. Setelah penaklukan Konstantinopel inilah, barulah Dajjal akan keluar dan menjadi lawan utama pada perang kedua yang jauh lebih besar. Awal mula pecahnya perang Al-Malahamah Al-Kubra telah dijelaskan secara berurutan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makmurnya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar. Terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel, dan pembukaan Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Nabi bahkan menegaskan kebenaran hadis ini dengan menepuk paha atau pundak sahabat yang diajak bicara, bersabda, "Semua ini adalah sesuatu yang benar sebagaimana engkau Muad bin Jabal sekarang berada di sini adalah sesuatu yang benar." Hadis riwayat Abu Daud. Ini menunjukkan urgensi dan kebenaran peristiwa yang akan terjadi. Seberapa dahsyat perang Al-Malahamah Al-Kubra? Dalam perang Al-Malahamah Al-Kubra, senjata yang digunakan bukan lagi senapan,
meriam, tank, pesawat tempur, atau senjata modern lainnya yang kita kenal saat ini. Manusia akan kembali menggunakan pedang, busur, dan panah, mengendarai kuda, dan berjalan kaki. Semuanya akan kembali ke metode peperangan tradisional yang mengandalkan kekuatan fisik dan strategi kuno. Meskipun demikian, jumlah yang ikut andil dalam peperangan ini akan sangat banyak, mengakibatkan gugurnya banyak jiwa dan tumpahnya banyak darah. Muhammad Al-Imam menjelaskan bahwa segala senjata modern saat ini tidak akan dipakai lagi dalam pertempuran dahsyat tersebut dan hanya akan bertahan sebatas waktu tertentu sebelum peran serta urusannya selesai. Menariknya, meskipun berperang dengan bangsa Rom, pada akhirnya kaum muslimin akan berdamai dengan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu akan berdamai dengan Rom dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, 'Salib telah menang.' Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya, lalu ia mendorongnya dan jatuh. Pada waktu itu orang-orang Rom berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera. Tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Pada saat kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi, juga akan terjadi perdamaian dengan golongan Rom. Dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan ada 4 kali perdamaian antara kaum muslimin dan orang Rom, dengan yang keempat terjadi di tangan salah seorang dari keluarga Heraklius dan berlangsung selama 7 tahun. Ketika ditanya tentang pemimpin umat pada hari itu, Rasulullah menjawab, "Al-Mahdi anak cucuku. Dia berumur 40 tahun, mukanya bagai bintang yang bersinar-sinar, di pipi sebelah kanannya terdapat tahi lalat hitam. Dia memakai 2 jubah katwaniyah bagaikan pemuda Bani Israel. Dia mengeluarkan gedung-gedung dan menaklukkan negeri-negeri syirik." Siapakah bangsa Rom dalam hadis ini? Yang dimaksud adalah Romawi Timur, yang pusat pemerintahannya pernah berada di Konstantinopel. Setelah Romawi Timur runtuh, pusat pemerintahannya berpindah ke Kekaisaran Rusia, di mana Tsar, asal kata dari kaisar, mengadopsi sistem Kekaisaran Romawi Timur. Perang Armageddon, konfrontasi terakhir dengan Dajjal. Seberapa dahsyat perang terakhir itu? Perang terakhir yang akan dihadapi umat muslim adalah Perang Armageddon. Pada perang ini, kaum muslim akan melawan langsung Dajjal, sosok yang paling menyesatkan di akhir zaman. Perang ini disebut Armageddon karena terjadi di Bukit Magedon, Palestina, sebuah lokasi yang memiliki signifikansi historis dan profetik. Perang ini juga dikenal sebagai Perang Gog dan Magog, Yakjuj Makjuj, dalam beberapa literatur serta dalam beberapa manuskrip di Timur Tengah. Islam menyebut perang ini sebagai Al-Majidun, yang berarti kemuliaan atau Perang Kemuliaan. Perang ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, dan semua negara di dunia diperkirakan akan terlibat. Dunia akan terbagi menjadi 2 kubu utama, golongan orang muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi, dan golongan orang kafir yang dipimpin oleh Dajjal. Di tengah peperangan dahsyat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongannya dengan mengutus Nabi Isa alaihissalam. Tujuan utama turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah untuk membunuh Dajjal, mengakhiri fitnah terbesar di akhir zaman. Hal ini sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa alaihissalam turun di tengah golongan yang dimenangkan yang berperan di jalan hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Awanah, Ibnul Jarud, dan Ibnu Hibban. Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus di Syam. Kedatangan beliau telah dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat hadisnya. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka, Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah sholat kami. Ia menjawab, tidak sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagian pemimpin terhadap sebagian yang lain sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini. Hadis riwayat
Ahmad, Muslim, dan Ahmad. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa akan menghormati kepemimpinan Imam Mahdi. Dikabarkan pula bahwa setelah mengalahkan Yakjuj dan Makjuj, Nabi Isa alaihi salam pun akan diwafatkan. Sahabat satu pesan, perang terakhir ini akan melibatkan kaum muslim, Imam Mahdi, dan Nabi Isa alaihi salam dalam sebuah konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah skenario dahsyat yang wajib kita yakini sebagai bagian dari rukun iman kita. Bagaimana menurut kalian, sahabat satu pesan? Perang akhir zaman ini memang sangat kompleks dan penuh intrik, ya. Semoga analisis ini bisa membuka wawasan kita semua dan membuat kita lebih memahami dinamika yang akan terjadi di panggung dunia. Pertanyaannya, sudah siapkah kalian menghadapi perang dahsyat itu? Sudahkah kalian menyiapkan bekal terbaik untuk menghadapinya? Wallahu a'lam bishawab. Jika kalian merasa pembahasan ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan ilmu-ilmu menarik lainnya yang tak kalah seru dan mendalam, yuk tunjukkan dukungan kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai konten ini. Tinggalkan komen di bawah untuk berbagi pemikiran, pertanyaan, atau topik yang ingin kalian bahas selanjutnya. Dan yang paling penting, subscribe ke channel Satu Pesan. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan setiap kali kami merilis konten baru yang pastinya akan memperkaya pengetahuan kalian. Mari kita terus belajar bersama, karena di Satu Pesan selalu ada kejutan dan insight baru yang menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.